Halo, saya Hendy Pratama. Eh, di video kali ini kita akan membahas mengenai paragraf pembuka dalam cerita. Oke, paragraf pembuka itu bikinnya susah-susah gampang ya. Paragraf pertama itu termasuk dalam etalase cerita. Jadi kayak orang-orang yang punya toko biasanya kan menjual beragam jenis produk gitu ya. Nah, produk-produk itu ditampilkan dalam etalase untuk supaya calon pembeli itu tahu, bisa melihat produk-produknya. Nah, sama halnya dengan etalase di pembuka cerita itu juga seperti etalase itu. Itu yang menentukan nanti pembaca apakah akan membaca cerita kita, cerpen kita, atau mengabaikan. Jadi seperti itu. Maka paragraf pembuka ini ya termasuk salah satu bagian dari cerpen yang menurut aku cukup penting. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai paragraf pembuka. Jadi paragraf pembuka dalam cerita itu ada yang bagus dan ada yang kurang bagus. Nah, seperti apa? Paragraf pembuka yang kurang bagus itu menyebabkan cerita-cerita kita cenderung diabaikan, cenderung ketika pembaca baru mulai membaca cenderung merasa bosan, jemu, kurang menarik dan lain-lain. Sedangkan paragraf pembuka cerita yang bagus itu bisa memikat pembaca dari awal kayak gitu. Di sini aku akan memaparkan paragraf-paragraf pembuka cerita yang kurang bagus dan sebaiknya dihindari. Nah, salah satu contoh paragraf pembuka yang kurang bagus itu seperti begini. Pada suatu hari aku pergi ke rumah kakek, kayak gitu. Penggunaan pada suatu hari ini merupakan penggunaan kalimat atau kata yang basi dan itu sebaiknya dihindari. Misalnya lagi kayak gini. Matahari terbit ketika aku baru bangun dari tidur. Nah, itu juga termasuk paragraf pembuka yang sebaiknya dihindari karena itu terlalu bertele-tele dan kurang menarik. Ada baiknya teman-teman langsung menyajikan, bisa menyajikan konflik, bisa menyajikan adegan-adegan dan lain-lain yang poin utamanya adalah bagaimana paragraf pembuka dalam cerita itu bisa menarik rasa penasaran pembaca. Nah, berikut salah satu contoh paragraf pembuka dalam cerpen The Metamorphosis karya Franz Kafka. Ketika Gregor Samsa terbangun pada suatu pagi dari mimpi yang tidak menyenangkan, dia mendapati dirinya berubah di tempat tidurnya menjadi serangga raksasa. Itu adalah paragraf pembuka dari novela Metamorphosis karya Franz Kafka. Nah, di situ kita disajikan sesuatu yang ganjil, sesuatu yang menarik rasa penasaran. Contoh lain, ini cerpen berjudul Teresa karya Italo Calvino. Paragraf pembukanya seperti ini. Aku menjauh dari trotoar, berjalan mundur beberapa langkah dengan wajah tengadah. Lalu, dari tengah jalan, seraya mengatupkan kedua tangan agar membentuk corong di sekitar mulut, aku berteriak sekeras-kerasnya, "Teresa!" Contoh lain, paragraf pembuka dari penulis Indonesia bisa kita lihat dari cerpen karya Seno Gumira Aji Dharma yang berjudul Saksi Mata. Paragraf pembukanya seperti ini. Saksi mata itu datang tanpa mata. Ia tertatih-tatih di tengah ruang pengadilan dengan tangan meraba-raba udara. Dari lubang pada bekas tempat kedua matanya mengucur darah yang begitu merah, bagaikan tiada warna merah yang lebih merah dari merahnya darah yang mengucur perlahan-lahan dan terus-menerus dari lubang mata itu. Nah, itu ada 3 contoh paragraf pembuka dalam cerita yang aku pikir cukup menarik.
bagaimana cara membuat paragraf pembuka seperti itu? Poinnya yaitu tadi bagaimana kita bisa menciptakan rasa penasaran dalam benak pembaca sehingga pembaca bertanya-tanya dalam tempurung kepalanya, sehingga dia akan berusaha untuk menemukan jawaban-jawaban atas rasa penasarannya itu. Beberapa penulis jamaknya menggunakan teori kenangan dalam menciptakan paragraf pembuka. Seperti apakah teori kenangan itu? Teori kenangan itu seperti alur mundur, alur maju mundur. Jadi kita disajikan konflik, disajikan adegan di pertengahan, dan kita akan sebelum adegan ini ada apa gitu. Misalnya telah terjadi pembunuhan dalam meja di kedai, darah mengucur, gelas-gelas tumpah, botol-botol bir berserakan. Nah, itu kan adegan yang terjadi. Nah, kita akan digiring sebelum itu apa yang terjadi gitu. Bagaimana itu bisa terjadi gitu. Nah, selain itu kita juga bisa menuliskan paragraf pembuka yang lain. Selain menggugah rasa penasaran dalam benak pembaca, jika teman-teman berhasil menciptakan paragraf pembuka yang bagus, maka teman-teman akan memiliki potensi untuk melanjutkan paragraf-paragraf berikutnya. Jadi teman-teman juga bisa paragraf awal ini, paragraf pembuka ini juga menentukan apakah teman-teman bisa menulis paragraf selanjutnya. Nah, kadang-kala kan stagnan atau writer's block yang terjadi itu karena kita terlalu payah untuk menulis paragraf pembuka. Jadi kalau kita berhasil menciptakan paragraf pembuka yang potensial untuk lahir paragraf-paragraf berikutnya itu bagus. Jadi tulislah paragraf pertama yang potensial untuk melahirkan paragraf berikutnya. Contohnya yang tidak potensial kayak gini. Matahari terbit ketika aku baru bangun dari tidur. Nah, itu aku pikir paragraf pembuka yang tidak potensial untuk melahirkan paragraf berikutnya. Penulis akan mikir-mikir, setelah ini aku nulis apa? Beda halnya ketika menyajikan paragraf pembuka, misalnya saksi mata itu datang tanpa mata. Ia tertatih-tatih di ruang pengadilan dengan darah yang mengucur dari kedua bekas matanya. Penulis akan mudah untuk menuliskan paragraf selanjutnya. Dia bisa bercerita bahwa penonton-penonton merasa keheranan, yang ada di ruang sidang itu merasa keheranan, kemudian saksi matanya itu bisa melakukan aksi pengakuan atau melakukan sesuatu hal. Jadi kalian bisa menciptakan paragraf awal, paragraf pembuka dalam cerita ini juga akan menentukan apakah teman-teman bisa melanjutkan paragraf berikutnya. Jadi kalau teman-teman berhasil menciptakan paragraf pembuka yang potensial, teman-teman bisa dengan mudah untuk melahirkan paragraf-paragraf selanjutnya. Ya, itu saja dari aku untuk diskusi kali ini. Tentu paragraf pembuka ini memang perlu dalam sebuah cerita dan perlu digarap secara serius. Tapi teman-teman nggak usah terlalu terpaku dengan bagaimana sih menciptakan paragraf pembuka yang serius, bagaimana ini. Kalau teman-teman terlalu memikirkan paragraf pembuka ini juga tidak baik, karena teman-teman akan kesulitan menulis. Menurut aku, kalian bisa memiliki ini. Kalian bisa banyak opsi untuk membuka cerita itu banyak sekali. Tapi teman-teman jangan terlalu memfokuskan hal itu, takutnya nanti teman-teman akan kesulitan menulis. Jadi memang mengupayakan paragraf pembuka yang bagus sebagai etalase, sebagai pemicu awal minat tidaknya pembaca cerpen kita ini memang bagus, tapi jangan terlalu difikirkan terus, nanti tidak menulis-nulis. Yang penting nulis saja, nanti di tengah jalan bisa diedit. Ya, sekian dulu diskusi kali ini, seri diskusi menulis cerpen kali ini. Saya Hendy Pratama, ketemu lagi di seri diskusi kelas menulis cerpen berikutnya.